Lah yang paling utama korban 7 orang menggunakan 7 kambing atau 7 orang menggunakan 1 sapi, maka yang lebih utama adalah 7 orang menggunakan 7 kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan sebagian nikmat kepada kita sehingga kita semua bisa bersama-sama untuk belajar tentang masalah kurban. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan coba untuk membahas tentang masalah kurban. Kurban itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahar wa ayyamu tasyriki taqarruban ilallah. Korban menurut syariat itu adalah nama hayawan yang dibeleh ketika hari raya Idul Adha tanggal 10, wa ayyamu tasyriki, dan hari raya tasyrik tanggal 11, 12 serta 13, karena taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Sedangkan hukum korban itu adalah sunnah kifayah. Faida atabi wahidun kafa an jami'ihim ila nadir. Sunnah kifayah adalah sunnah yang apabila salah satu dari anggota keluarga kita, salah satu dari kelompok kita sudah ada yang mengerjakan, yang lainnya mendapat kesunahan semua, kecuali nadar. Kalau nadar itu bukan hukumnya sunnah muakkad alal kifayah, tapi hukumnya adalah wajib. Waji'u fiha al-jad'u minadokni. Sedangkan hayawan-hayawan yang boleh digunakan untuk korban itu meliputi kambing, sapi, dan onta. Sedangkan kambing yang boleh untuk korban ini ada 2 macam. Yang biasa terlaku, satu adalah kambing domba ketika berumur 1 tahun telah masuk tahun yang kedua. Sedangkan apabila kita mau korban dengan kambing kacang, maka minimal umur yang diperuntukkan adalah umur 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Yang kedua adalah korban menggunakan sapi. Kalau korban menggunakan sapi, ini minimal berumur 2 tahun telah masuk pada tahun yang ketiga. Selanjutnya adalah hayawan yang bisa digunakan korban. Ini adalah onta. Kalau onta itu minimal berumur 5 tahun masuk pada tahun yang ke-6. Itulah hayawan-hayawan yang bisa digunakan untuk korban secara syariat, dari kambing, dari sapi, dan dari onta. Sedangkan korban sapi ini maksimal untuk 7 orang. Apabila kita mau korban sapi ini kok kurang dari 7 orang, 2, 5, atau 6, maka diperbolehkan bahkan lebih utama. Ini batas maksimal adalah 7 orang seperti halnya onta. Ini juga batas maksimal 7 orang. Sedangkan kambing, ini 1 kambing adalah untuk 1 orang. Lah yang paling utama korban 7 orang menggunakan 7 kambing atau 7 orang menggunakan 1 sapi, maka yang lebih utama adalah 7 orang menggunakan 7 kambing, karena pada prosesi korban yang dilihat adalah iraqatudam,
adalah mengalirnya darah dari hayawan tersebut, niscaya kambing 7 dibelah, sapi 1 dibelah, nanti banyak yang mengeluarkan darah adalah kambing 7. Maka yang lebih utama ini menggunakan 7 kambing untuk 7 orang. Itu beberapa hayawan yang bisa digunakan untuk korban. Sedangkan ada 4 hayawan yang di situ tidak diperbolehkan untuk korban. Pertama, 1 adalah hayawan yang aurok. Ngorok itu maknanya adalah tidak bisa melihat secara jelas, walaupun masih terlihat hitam-hitam di tengah mata. Ini tidak diperbolehkan untuk korban. Itu ngalal aso. Yang kedua, hayawan yang di situ berjalannya itu pincang, yang sangat jelas sekali pincangnya. Walaupun pincang tersebut itu dihasilkan ketika hayawan tersebut ini akan disembelih, karena mungkin saking kerasnya menempatkan hayawan untuk disembelih, sehingga kekerasan tersebut bisa menyebabkan pincang dalam kakinya. Ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan korban. Yang ketiga, al-maridatu al-bayyinu maruduha, juga hayawan yang sangat sekali sakit. Jadi sakitnya itu sangat jelas sekali. Ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan korban. Warabi'u al-ngajfa'u allati dhaba muhuha ay dhaba dimahuha minal azali. Dan juga yang keempat, hayawan yang tidak boleh untuk digunakan korban adalah hayawan yang sangat kurus sekali. Saking kurusnya itu bisa menyebabkan akalnya itu hilang. Akalnya tidak sempurna, dengan gambaran disuruh untuk makan malah dia itu berteriak, disuruh untuk berhenti malah dia itu berjalan. Ini contoh hayawan yang yang hilang akalnya. Ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan korban. Wajiu al-hisyu al-maktu'atul hisyataini, dan hayawan yang di situ terputus 2 perinsilan. Perinsilan itu maknanya 2 telur yang berada dalam hayawan laki-laki. Ini apabila di situ kok terputus, maka boleh untuk digunakan korban. Dan juga hayawan yang di situ terpecah tanduknya, yang apabila pecahannya itu tidak sampai membekasi untuk mengurangi daging. Ini juga di situ boleh untuk digunakan korban. Walatujiu al-maktu'atu kulil uduni, dan tidak boleh korban itu menggunakan hayawan yang terpotong telinganya, atau hayawan yang memang diciptakan dari sananya itu tidak punya telinga. Ini tidak boleh digunakan untuk korban. Kalau korban itu carilah telinga yang masih sempurna, jangan telinga 1. Wala maktuatul dzunubi wala ba'duha, dan juga nggak boleh korban menggunakan hayawan yang di situ terputus ekornya. Korban ini harus yang ada ekornya, karena ekor ini termasuk timbangan daging untuk kesempurnaan korban tersebut. Itulah beberapa hayawan-hayawan yang di situ boleh untuk korban dan tidak diperbolehkan untuk korban. Wayat hulu waktu dabhi al-udhiyah min waktu sholatil idi. Lah masuknya waktu penyembelihan, tadi bahasan hayawan-hayawan yang boleh untuk korban dan tidak boleh telah usai. Sekarang kita masuk dalam bahasan tentang penyembelihan hayawan korban. Jadi nanti waktu masuknya penyembelihan hayawan korban itu min waktu sholatil id,
ketika masuk waktu sholat Idul Adha. Wa ibaratu rada wa asluha yatulu waqtal tadhiyah idza talat asyamsu. Tapi dalam keterangan kitab Rodoh itu masuknya waktu penyembelihan itu apabila telah keluar namanya srengenge dalam hari tanggal 10 Yauma Idul Adha dan melewati sholat 2 rakaat serta khutbah secara singkat. Ini dalam Rodoh itu sudah mulai masuk waktu penyembelihan. Wa yastamiru waktu dabhi ila hurubi syamsi min akhiri ayami tasyrik wa ya asala satu al-mutasilatu bi asyiri Dzulhijjah. Dan waktu penyembelihan korban tersebut itu terus sampai pada hari tasyrik tanggal 13 waktu menjelang maghrib. Ini batas akhir untuk korban. Jadi mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 sampai waktu ngasar menjelang maghrib, ini adalah batas terakhir untuk korban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesunahan ketika akan menyembelih itu ada 5. Ahaduha atasmiyatu. 1, orang yang menyembelih nanti sunnah untuk membaca bismillah. Karena membaca bismillah adalah sebuah wasilah untuk keberkahan bagi sesuatu yang baik, karena ada sebuah keterangan kulu amrin dibalin la yubtada'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta abtar qalilul barakah. Setiap sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan basmalah sesungguhnya sesuatu tersebut ini sedikit barokahnya. Wasani as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesunahan yang kedua bagi orang yang menyembelih itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu istiqbalul kiblat. Bidabi hati ayyuwaju adabi matbuha lil kiblati yatawajjahu huwa edon. Dan juga yang ketiga adalah menghadap kiblat ketika akan prosesi penyembelihan. Di samping hayawan menghadap kiblat, juga yang menyembelih ini sunnah untuk menghadap kiblat. Ini yang ketiga. Warobingu atakbiru qobla tasmiyah wa ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Dan juga kesunahan yang keempat adalah membaca takbir ketika akan membaca basmalah dan setelah membaca basmalah. Berarti urut-urutannya 1 adalah membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima adalah ad-du'a'u bil qabul, lalu membaca doa supaya diterima korban tersebut. Fayaqulu ad-dabhi Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Maka orang yang menyembelih ini berdoa pada kesunahan yang kelima dengan doa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma doa Allah hadihi utawi iki korban bapak si A iku minka wa ilaika fataqabbal. Nanti hadihi ini diisi siapa yang korban. Kalau bisa dikasih bin atau binti. Itu beberapa kesunahan yang disunahkan bagi orang yang mau korban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wala yakulu al-mudahi syai'an minal udhiyah al-mangdurah. Jadi kurban itu ada 2. Ada korban nadar, ada korban sunnah. Kalau korban nadar ini bagi yang korban tidak boleh untuk memakan dagingnya sama sekali,
wajib untuk menyodakokan semua dari daging korban tersebut. Ini kalau yang korban nadar. Contoh, ja'altu hadil udhiyah. Ini contoh yang korban nadar. Dalam kitab bajurinya itu, ja'altu hadil udhiyah. Saya akan menjadikan hayawan ini sebagai hayawan korban. Maka itu dikatakan nadar. Bagi yang korban seperti itu, maka tidak boleh, haram hukumnya untuk memakan daging korban tersebut. Ini kalau yang nadar. Yang kedua adalah sunnah. Kalau sunnah, wa yakulu minal udhiyah al matu'u biha, al mutatawwa'u biha, sulusan alal jadidi. Sedangkan korban yang sunnah ini boleh bagi orang yang korban untuk memakan dagingnya sepertiga. Yang 2/3 nanti disodakohkan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, cara bersodakoh ini sunnahnya ada sebuah keterangan, sepertiga untuk orang kaya dan sepertiganya untuk orang miskin. Itu yang diunggulkan Imam Nawawi dalam kitab Rodoh. Itu tentang pembagian korban dari yang korban nadar atau wajib dan juga korban sunnah. Selanjutnya pada bagian yang terakhir kita akan membahas tentang keharaman-keharaman sekitar dari hayawan korban. Wala yabi'u ayahrumu ngalal mudohi be'usai'in minal udhiyah milahmiha au sya'riha au jiltiha wa yarmu edon ja'alahu ujrotan lil jazari. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan menjual sesuatu dari hayawan korban, mulai dari daging, dari rambut, dari kulit, dan seluruh sesuatu yang berada di dalam hayawan korban ini nggak boleh untuk diperjualbelikan. Dan juga hukumnya haram untuk menjadikan salah satu dari bagian korban ini sebagai sebuah ujroh atau ongkos bagi penyembelih. Pamannya ada orang yang menyembelih, lalu yang menyembelih itu dikasih ongkos, dikasih kepala. Ini hukumnya haram yang seperti itu. Walau kanat al-udhiyatu tatawuan, walaupun adanya korban tersebut ini adalah korban sunnah. Wayat ummu hatma min udhiyah al-mutatawwa'i biha al-fuqara'ul masakin. Lah korban sunnah itu nanti dikasihkan kepada para fuqara dan para masakin. Ini semuanya korban sunnah. Tapi yang lebih utama wal afdol atasaddaqa bi jam'iha ila luqmatan aw luqaman yatabarraku al-mudahi bi akaliha fainahu yusanu lahu kadalika. Tetapi disunahkan bagi orang yang korban sunnah ini untuk menyodakokan semua dari daging korban, kecuali beberapa pulukan, bahasanya pulukan gue, beberapa pulukan itu, atau satu pulukan atau beberapa pulukan ini untuk dimakan karena tujuannya adalah yatabarraku bihima, karena untuk mengambil keberkahan makan daging korban tersebut. Fa innahu yusanu lahu, karena itu adalah disunahkan untuk tabarukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pembahasan korban yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membawa pencerahan dan membawa keberkahan kepada kita semua, dan semoga pertemuan ini menjadi asbabul futuh supaya kita semua selalu bisa beribadah sesuai dengan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.